Halo, semangat pagi. Ya, kita tetap menjaga kesehatan. Materi kali ini kita akan membuat bentuk tabel dan beberapa sel itu digabung ya. Digabung baik itu berupa baris maupun kolom. Seperti biasa, kita buka dulu untuk notepad-nya ya. Untuk pembuatan skripnya atau proses editing atau pengetikan daripada skrip HTML-nya. Ya. Ini adalah skrip yang ada tampilan di notepad. Ya, kita akan membuat skrip seperti biasa. Kita pakai HTML, kemudian head, ya, kemudian title. Titelnya misalkan www.gaji.com ya. Titlenya ditutup, kemudian headnya ditutup. Oke, kemudian ada badan. Setelah itu kita membuat judul ya. Ditengahin dulu ya judulnya, center, kemudian pakai header aja. H2 kan ya. H2 daftar gaji karyawan. Oke, kemudian kita klik turun ya. Terus kasih PT Raja Wali Indonesia. Oke. Kita enter aja ya. Nah, Indonesia, kemudian kita klik lagi turun di baris ketiga, itu adalah misalkan periode Oktober 2020. Oke, kita klik boleh. Ini judul daripada laporan gaji atau daftar gaji yang ada ya. Baru kita akan membuat tabel border, kemudian satu ya. Kemudian kita coba enter table row baris pertama. Oke, baris pertama kita perhatikan sampelnya ya. Sebagai contoh aja ini kita akan membuat tampilan. Oke. Kita proses contoh ya. Ini contoh dari formatnya ini judul, kemudian ini tabelnya, bentuk tabelnya ini ya. Nanti soal angka-angkanya nanti kita beri yang lain boleh ya, tidak ada sama. Terus di sini ada nomor ini menggabungkan dari ya, kasih warna ya, baris, dua baris. Oke, nama karyawan dua baris, kemudian gaji ini dua kolom, tunjangan dua kolom, total gaji ini dua baris. Nah, yang warna kuning ini kita anggap baris posisi dari baris pertama. Oke. TR pertama ya. TR, TD, 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 TD. Kemudian selanjutnya TR yang kedua adalah ini ya. Saya kasih warna yang beda. Ini untuk
logikanya aja, analisanya. Ini untuk TR yang kedua, baris kedua. Baru satu Bambang dan seterusnya. Ini adalah baris ketiga. Nah, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Ya, bagaimana membuat tampilan seperti ini? Ya, nanti soal datanya kita bisa yang lain ya. Yang penting formatnya dapat katakan ada 2 kolom yang digabung, ada 2 baris yang digabung dan seterusnya. Oke, kita akan minimize bagaimana membuat tampilan seperti itu. TR. Nah, di dalam TR, di dalam baris yang pertama itu ada data. Datanya adalah nomor. Oke. Garing data. Nah, data yang kedua TD nah, itu adalah nama karyawan. Oke. Nah, ini TD tutup ya. Baris yang ketiga, maaf, untuk data yang ketiga TD tadi adalah gaji. Nah, oke, gaji kita tutup datanya. Data selanjutnya setelah gaji yaitu tunjangan. Oke, biar mudah untuk menganalisa ya. Nah, kita maximize, besarkan. Nah, di baris ada ini, saya enter. Oke ya. Nah, nih biar kelihatan jelas. Nah, ke bawah boleh, ke kanan boleh. Nah, ini oke, tunjangan, kemudian datanya ditutup. Apakah masih ada? Ada, yaitu misalkan data yang terakhir adalah total penerimaan, misalkan ya. Tidak harus sama dengan sampel, tapi formatnya kita sesuaikan. Nah, baru TR-nya ditutup. Nah, kita akan coba dulu ya. Ini tabelnya ditutup, kemudian body-nya ditutup, kemudian HTML-nya ditutup. Nah, oke, kita membuat simpel dulu. Ini yang kita buat baris pertama, tapi ini belum lengkap ya. Baris pertama yang ada belum lengkap, tapi kita akan coba lihat dulu program yang ada ya. Lakukan file, save atau save as ya. Kita masih di e-commerce di sini misalkan gaji.html ya. Nah, nama filenya gaji.html. Save. Oke, kemudian kita lihat tampilannya. Kita tunggu sebentar tampilannya seperti apa di websitenya. Masih proses ya, ini agak lambat ya karena laptopnya sudah terisi beberapa video ya, beberapa video yang ada. Ini udah muncul file gaji. Nah, ini tampilan seperti ini ya. Besarnya menyesuaikan dari banyak tagnya. Nanti kita bisa perlebar ya. Nanti kita atur. Oke, ada judul. Nah, kemudian untuk baris kedua ini baru baris pertama ya. Kalau kita perhatikan dari sampel yang ada, itu baris kedua yang diwarnain agak hijau nih ya, ini
gaji pokok, pokok, lembur, makan, transport, ya. Oke, kita akan coba untuk baris selanjutnya, ya. Baris selanjutnya berarti ada TR, ada TD. Nah, tadi adalah gaji pokok, oke ya, TD. Terus habis itu lembur. Nah, lembur. Oke, tunjangan ini baru gaji, ya. Komponen dari gaji. Komponen yang lain adalah makan dan transport untuk tunjangan, ya. TD, makan. Oke. TD lagi, transport. Nah, oke. Kemudian tertutup TR-nya. Nah, Ctrl S. Kita akan lihat nih seperti apa tampilannya. Ini dapat dikatakan belum sesuai yang kita harapkan karena masih harus ada script yang lain. Ya, kita akan coba cek dulu seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya adalah berantakan, belum posisi yang diinginkan. Agar kita di posisi yang ada nomornya itu menempati 2 baris, nama karyawan 2 baris, gajinya 2 kolom, dan seterusnya, maka baris pertama ini kita akan tambahin script. Nah, setelah TD, ya, itu ada yang namanya baris bahasa Inggrisnya ada row span. Nah, jangan spasi, harus span sama dengan berapa baris yang digabung 2. Nah, ini ya. Karyawan juga demikian, 2 baris. Nah, row span sama dengan 2. Nah, kalau gaji, gaji itu adalah 2 kolom yang digabung, yaitu call span sama dengan 2. Oke. Tunjangan 2 kolom. Call span sama dengan 2. Kemudian total penerimaan itu ada 2 baris, berarti row span sama dengan 2. Nah, ini ya. Ada row span baris yang digabung, ya 2 baris. Kalau 3 nanti ya 3 baris, 4 baris gitu ya. Karena cuma 2. Ada row span, ada call span. Nah, kolom digabung. Oke, kita simpan, kita lihat nih hasilnya seperti apa. Kita refresh. Nah, posisinya lihat kan. Ini belum di tengah ya, gaji di pinggir, tunjangan di pinggir. Kita akan coba tengahkan nih. Tengahkan untuk scriptnya, berarti di baris itu TR ya. Nah, kemarin scriptnya ada line sama dengan center. Nah, oke. Kemudian kita buat sel paddingnya 1 ya. Sel padding sama dengan 1. Ctrl S ya. Jadi seperti apa sel padding sama dengan 1. Nah, ini udah oke. Nah, di efeknya masih ada udah di tengah ya. Kita nanti oke, kita lanjut untuk baris ketiga. Nah, ini ya. Baris ketiga adalah TR. Nah, TR, kemudian TD adalah 1 kan. Datanya adalah 1, ini masih manual ya.
artinya kita ketik sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kemudian namanya Bambang. Nah, TD-nya ditutup. TD gajinya biasa berapa, misalkan RP 2 juta. Ya, tutup TD-nya. TD lagi. Lemburnya misalkan RP 200.000. Nah, TD ditutup, kita enter aja ya. Lanjut, itu ini adalah baru posisi lembur. Nah, tunjangan makan sekarang. TD RP 200.000 tunjangan makan. TD. Nah, TD lagi transport RP tetap 200.000 misalkan ya. Oke. Oke. Yang terakhir yaitu penerimaan. Nah, berarti kita manual ya, 2.600.000. 2.600.000. Nah, ini untuk total penerimaan, kemudian barisnya ditutup. Nah, TR. Oke. Nah, Ctrl S, kita cek bagaimana tampilan yang ada. Nah, oke ya. 1, Bambang, gaji pokoknya ini lemburnya 200, makan 200, transport 200, total penerimaan 2.600.000 ya. Ini enggak di tengah, pokok lembur makan ya, kita akan tengahin dan nanti kita misalkan membuat data yang kedua ya. Tetap di notepad. Ini ada TR align center ya, karena ingin ditengahkan tagnya. Oke, kita copy aja ya, nanti kita edit ya. Kita blok, Ctrl C ya, terus tabelnya di enter biar ke bawah, Ctrl V. Nah, data yang kedua, nah berarti nomornya nomor 2, Bambangnya diganti misalkan ST. Oke, gaji ST misalkan 3 juta. Terus lembur dia 300. Oke, dapat tunjangan transport 300. Kemudian makannya samain ya, transport sama makan 300. Berarti dia gajinya adalah totalnya 3.900.000 ya. Disimpan, kita lihat lagi nih untuk data yang kedua. Kita refresh. Nah, data kedua ada ya. 2 Hesti gaji pokok, lemburnya, uang makan, uang transport, totalnya 39. Oke. Kita akan membuat data yang ketiga dan keempat ya sekaligus. Oke. Nah, di sini Ctrl V tadi ya. Data yang ketiga. Nah, Bambangnya diganti misalkan Dimas. Gaji Dimas itu 4 juta. Oke, dapat lembur dia 200, kemudian kasih transportnya 300, makannya disamain ya. Transport dan makan 300 berarti 4.800.000. 400 itu untuk data ketiga. Data keempat. Nah, ini data keempat. Oke, data keempat. Nah, di sini ada misalkan
Purwanto. Nah, gajinya 3 juta, dia dapat lembur 500, terus dapat transportnya 300, nah ini 200 misalkan ya. Oke, itu untuk ya makan 300, misalkan untuk transportnya 200 ya. Maka total gajinya adalah 4 juta. Nah, disimpan Ctrl S, silahkan kita akan melihat tampilannya. Nah, misalkan itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Misalkan kita di sini ada tulisan Jakarta gitu ya. Jakarta apa tanggalnya tanggal 31 Oktober misalkan ya. Itu karena di sebelah kanan kita manipulasi dengan menggunakan tabel saja, tapi tidak ada barisnya ya. Tabel, kita buat tabel lagi di sini ya. Tabel, kemudian kalau bisa pakai width nanti ya, TR, kemudian TD, kemudian ada tulisan Jakarta 31 Oktober 2020. Oke. Tabel. Nah, kita lihat dulu nanti ya. Nanti dia itu di sebelah kanan. Coba kita lihat pakai border dulu ya. Border dengan 1. Nah, Ctrl S. Kita lihat seperti apa efeknya. Nah, seperti ini. Oke ya, kita kan ingin di sebelah kanan. Lebarnya dulu kita coba samakan dulu ya. Di atas ini width, nah, misalkan 700 ya. Nah, lebarnya 700, di sini 700 ya. Disimpan. Nah, kan udah sama nih. Oke, ini sebelah kanan ya. Untuk Jakarta kan sebelah kanan. Oke, kita enter untuk buat Jakartanya ya. Ini datanya itu boleh di TR ya. Align sama dengan right ya, GHT. Oke, bordernya kita nolin. Nah, biar nggak ada barisnya. Nah, Ctrl S. Kita refresh. Nah, udah kan, hilang kan? Ini yang perlu diketahuin kalau ingin di bawahnya ada bagian keuangan, misalkan siapa gitu ya. Nah, kita akan coba membuat itu ya. Kita BR aja. Nah, BR sekali, kemudian bagian keuangan. Nah, kemudian ada BR, misalkan Puspita SE. Nah, kita enter. Oke, kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ya, bagian keuangan Puspita. Ini yang menjadi perhatian kita masih di sini adalah rata di sebelah kanan ya, yang perlu jadi perhatian. Oke, kalau ingin memberi warna nih, baris ini, baris 1 itu nomor, nama, gaji dan seterusnya. Baris 2 adalah pokok. Nah,
kemarin memberi warna, kita di ini baris yang pertama, di baris ya. Setelah center boleh BG color sama dengan misalkan like blue. Nah, Ctrl S, kita lihat. Nah, ini kenapa pokok, lembur, dan seterusnya tidak ada warnanya? Karena ini baris kedua. Yang kita beri warna ini baris pertama, ini baris kedua ya. Biar ada warnanya, baris kedua juga kita beri script yang sama. Nah, ini kan. Nah, ini kopas aja. Ctrl C, baris kedua itu adalah di sini. Nah, Ctrl V. Nah, ya. Silahkan disimpan, kita lihat tampilannya. Nah, baru kelihatan ya. Oke, demikian cara membuat script tabel dengan menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Semoga bermanfaat. Terima kasih.